Ternyata cukup menggunakan dua bahan ini saja teman-teman, tikus di rumah kita langsung pergi selamanya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan ada banyak sekali puntung rokok seperti ini yang biasanya hanya kita buang saja dan akan menjadi sampah teman-teman. Padahal puntung rokok seperti ini kalau misalkan teman-teman bisa mengolahnya, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara mengolah limbah rokok ini menjadi sesuatu yang nantinya bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hanya memanfaatkan sampah saja. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita sediakan beberapa puntung rokok teman-teman. Untuk puntung rokoknya ini bebas ya, bisa menggunakan puntung rokok yang ada busanya seperti ini atau menggunakan yang kretek. Yang penting masih ada sisa tembakonya. Ini masih ada sisa tembakonya sedikit ya. Jadi atau bisa diganti juga dengan menggunakan tembakau murni teman-teman. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini kita siapkan botol bekas. Untuk botol bekasnya pun bebas ya. Saya menggunakan botol bekas plastik minuman seperti ini. Nah, untuk proses pertama di sini kita masukkan puntung rokok ini ke dalam botol yang sudah kita sediakan. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita isi dengan menggunakan air terlebih dahulu ya. Air biasa saja sampai penuh teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman setelah kita isi air. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita siapkan bahan selanjutnya. Nah, ini adalah bahan kedua yang akan kita pergunakan. Bahan yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita teman-teman, yaitu daun pepaya ya. Jadi untuk daun pepaya ini bebas, bisa menggunakan daun pepaya jenis apapun. Di sini saya menggunakan kurang lebih sekitar 2 daun pepaya ya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini si daun pepayanya ini kita potong atau kita rajang kecil-kecil terlebih dahulu. Oke, ini sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kita rajang seperti ini teman-teman, kita siapkan botol kembali ya. Jadi botol lagi seperti ini, botol atau menggunakan wadah lain pun juga bisa. Ini yang sudah kita rajang ini kita masukkan ke bagian wadah yang sudah kita sediakan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita isi air saja. Nah, untuk cara menggunakannya ini kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 24 jam atau seharian teman-teman. Setelah kita diamkan seharian kurang lebih hasil cairannya seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama di sini kita mempunyai cairan yaitu fermentasi dari zat nikotin dari sampah yang biasanya hanya kita buang saja, yaitu puntung rokok teman-teman. Untuk yang kedua di sini kita mempunyai fermentasi dari daun pepaya yang dimana mempunyai kandungan senyawa yang sangat beracun sekali bagi para serangga. Jadi dua cairan ini bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang pertama sebagai contoh saja, nikotin ini tidak hanya bisa kita pergunakan
untuk membasmi hama saja. Jadi ini juga bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita teman-teman. Karena fermentasi dari zat nikotin ini aromanya sangat kental sekali, aroma tembakonya itu sangat tercium sekali. Nah, si tikus itu indera penciumannya sangat sensitif sekali. Jadi ketika pada daerah yang sering sekali dikunjungi tikus kita semprotkan dengan menggunakan cairan seperti ini, otomatis di rumah kita akan jauh dari yang namanya tikus teman-teman. Jadi tikus akan jauh-jauh dari aroma si nikotin ini. Nah, sebagai contoh saja teman-teman, biasanya di rumah kita pasti ada jalur pembuangan air seperti ini. Biasanya pada bagian pipanya atau pada bagian yang jalur masuknya ini dipergunakan untuk akses masuk si tikus-tikus ke rumah kita. Ini tinggal kita semprotkan saja ke bagian saluran seperti ini ya. Jadi aroma dari nikotin ini nanti yang akan membuat si tikusnya tidak betah, dan tikusnya tidak akan melewati area yang sudah kita semprot teman-teman. Untuk yang kedua, ini bisa kita pergunakan untuk membasmi hama-hama di tanaman kita. Untuk cara penggunaannya tinggal kita kombinasikan saja dengan fermentasi zat nikotin. Untuk perbandingannya saya biasanya menggunakan perbandingan 1:1 ya. Nah, sebagai contoh saja teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan ini ada tanaman hias yang pada bagian atasnya sudah mulai hampir mati teman-teman. Dikarenakan memang terserang hama ya. Kita bisa lihat ini jenis hamanya yang putih-putih seperti ini teman-teman. Biasanya menyerang pada bagian tanaman cabai ya. Ini hampir mati pada bagian atasnya. Kemudian pada bagian sebelah sini juga ini sudah mati teman-teman. Jadi sudah mengering ya. Bisa terlihat. Nah, ramuan yang sudah kita buat tadi bisa kita pergunakan untuk membasmi hama-hama seperti ini. Untuk cara penggunaannya tinggal kita semprotkan saja tepat pada bagian yang diserang hama. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini banyak sekali hamanya teman-teman. Nah, tinggal kita semprotkan saja seperti ini. Dijamin hamanya nanti akan langsung mati teman-teman. Jadi ramuan yang sudah kita buat ini sangat bermanfaat sekali. Bisa kita pergunakan untuk membasmi hama maupun untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini yang membuat tanaman kita mati. Entah ini namanya hama apa teman-teman. Buat teman-teman yang tahu nanti bisa berkomentar di bawah ya. Nah, seperti ini.